saudara. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kami bersyukur, kita bersyukur boleh kembali untuk datang beribadah yang kedua ini. Demikian juga yang ada di rumah, saya menghimbau biarlah yang di rumah pun dengan hati yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan menghormati dan menghargai Tuhan. Mari kita nikmati kasih setia Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini, khususnya ibadah yang kedua ini, tadi Pak Heru sudah sampaikan. Yang pertama, kemudian yang kedua, dengan tema yang sama, yaitu menjaga pikiran dan hati. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai yang ke-7. Namun kita akan baca ayat 6 sampai yang ke-7 dulu, nanti uraian berikutnya kita akan baca ayat-ayat yang sebelumnya. Puji nama Tuhan. Mari kita perhatikan firman Tuhan pagi hari ini. Kita boleh menikmati berkat firman dengan judul menjaga pikiran dan hati. Perhatikan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perlu kita bawahi sekali lagi. Yang melampaui segala akal akan apa? Memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Memang saudara, kalau kita berbicara tentang pikiran dan hati, itu tidak ada habis-habisnya. Nah, justru di saat-saat seperti inilah, kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihinya, harus mampu menjaga pikiran dan hati. Kenapa kita harus menjaga pikiran dan hati? Nah, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada ini, ada begitu banyak umat Tuhan, bahkan umat-umat Tuhan yang lainnya, mengalami dampak yang sungguh luar biasa dan sangat mengerikan. Lewat pikiran dan hati ini, orang dengan seenaknya, orang dengan semaunya sendiri, kalau pikiran dan hatinya sudah mulai gundah gulana, sudah mulai ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman dalam hatinya, dalam pikirannya, maka di situ akan timbul hal-hal yang jahat. Beberapa minggu yang lalu ketika saya mendengar berita di televisi, itu antara Pak Kades, nggak tahu ini di daerah mana, saya lupa, nggak tahu di daerah Jombang atau daerah mana. Antara Pak Kades sama Pak Kadus. Nah, jadi kalau di Lobunta itu ada kepala desanya dan kadusnya itu yang bawain, yang mereka bisa keliling ke masyarakat yang mau minta bantuan atau mau ngurus surat-surat itu, mereka dinamain Pak Kadus itu. Jadi mereka sebagai administrasinya keliling gitu. Pak Kadus itu lucu, cuman dia lewat di depannya Pak Kades ya, dia cuman lewat saja. Nah, Pak Kades itu cuman gitu aja. Itu si Pak Kuwunya ini, Kadusnya ini pulang bawa golok, saudara. Bawa golok, diajak perang. Jadi akhirnya apa? Ribut. Dan akhirnya masuk rumah sakit. Hanya karena ini pikirannya itu sudah negatif, hatinya sudah dipenuhi dengan emosi, dengan amarah yang luar biasa. Nah, di sini adalah pikiran adalah satu gagasan mental manusia
yang bisa terbentuk dari banyak hal. Nah, itu sebabnya pikiran kalau kita tidak jaga dan hati kita tidak jaga, maka sesuatu hal akan terjadi. Itu sebabnya ayat slide selanjutnya ada satu pertanyaan di sini. Apakah tempat yang dapat menjadi tempat yang paling kotor sedunia ini? Mungkin orang berpikir, tadi Pak Heru sampaikan, yang paling kotor itu mungkin apa? Di tempat sampah, pembuangan sampah yang full itu pasti kalau kita lewat baunya luar biasa. Tetapi tidak itu, saudara. Tempat yang kotor yang paling ada di dunia ini, itu adalah hati dan pikiran, saudara. Itu sebabnya di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 17-19 dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun dari perut lalu dibuang di jamban. Seenak-enaknya saudara makan puyuh, seenak-enaknya saudara makan sate Ponorogo, kata yang terkenal dengan gede-gedenya gitu ya. Akhirnya apa? Kalau sudah masuk, dibuang kemana? Ke jamban. Puji nama Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut, berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Tadi saya katakan tadi, baru ngomong aja, karena pikirannya sudah terasuk dengan sesuatu yang membuat mereka marah. Itu timbul satu kejahatan. Apalagi pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Sangat mengerikan sekali, saudara. Pikiran dan hati ini tidak bisa dipisahkan. Karena apa yang keluar dari mulut tadi, katakan apa, itu yang keluar dari hati. Itu sebabnya kita perlu menjaganya, saudara. Karena itulah pikiran dan hati kita harus dijaga setiap saat. Puji nama Tuhan. Yang menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana agar pikiran dan hati kita dapat terjaga senantiasa? Mari kita akan belajar beberapa poin pada siang hari ini. Dikatakan yang pertama, bagaimana agar pikiran dan hati kita terjaga? Yang pertama, kalau kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, di dalam ayat yang lain, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 juga dikatakan demikian juga. Tetaplah bersukacita. Nah, sukacita yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini adalah sukacita yang dari Tuhan. Bukan sukacita yang dari dunia dapatkan. Sukacita yang dari Tuhan itu membuat hati dan pikiran saudara ini boleh senantiasa terjaga di dalamnya. Itu sebabnya seperti yang kita tahu, kalau saudara dibaca di dalam Amsal 17 ayat 22 itu dikatakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, sukacita di dalam hati kita itu akan membuat pikiran dan seluruh tubuh kita ini menjadi apa? Bercahaya. Nah, itu sebabnya mari kita jaga hati kita, jaga pikiran kita. Dengan apa? Dengan sukacita yang saudara miliki. Yang dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Nah, untuk dapat selalu bersukacita,
Kita tentu saja tidak boleh menaruh sumber sukacita kepada sesuatu yang bersifat sementara. Nih, perhatikan. Untuk dapat selalu bersukacita ini, kita tentu saja tidak boleh menaruh sumber sukacita ini kepada apa? Sesuatu yang bersifat sementara. Seperti apa? Tentunya mungkin ketika keuangan saudara baik, keuangan saudara melimpah, atau dengan keadaan yang lain, saudara mendapatkan hadiah atau apapun, baru memiliki hati semangat yang sukacita. Puji Tuhan, saya punya uang banyak bisa beli ini, beli itu. Tapi ingat, semuanya itu hanya sementara. Amin. Tetapi yang kekal adalah yang Tuhan miliki. Sukacita yang Tuhan miliki. Karena apa? Sumber sukacita kita yang kita yakini bahwa dialah siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Dia sangat baik. Nah, apakah dalam keadaan seperti ini saudara tetap berkata Tuhan Yesus baik? Amin. Apakah saudara tetap bersukacita? Puji nama Tuhan. Kalau saudara mengatakan Tuhan Yesus tetap baik sekalipun dalam keadaan sekarang ini, saya bersyukur dan saya bangga memiliki jemaat yang luar biasa. Jadi saya enggak terus lanjutkan khotbah saya karena saudara sudah melakukan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, di saat-saat seperti ini ada begitu banyak kecemasan, kekhawatiran di dunia ini dalam menghadapi segala tantangan hidupnya. Namun, kekhawatirannya itu membuat mungkin ada sedih hati. Tetapi saya yakin di sini ada banyak aura-aura kasih. Amin. Aura-aura kasih yang begitu cantik. Bukan cantik parasnya saudara, tetapi saya yakin ada cantik hatinya. Amin. Nah, saya tidak mau melihat ketika kita bertemu seperti ini, bersekutu di tempat ini. Datang mungkin saudara di rumah lagi uring-uringan sama suami istri, sama anak. Terus saudara datang dengan muka yang manyun, ya. Ngerasa melihat mukanya itu enggak berseri-seri, jangan. Tinggalkan semua beban itu, miliki sukacita daripada Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi ketika kita bersama dengan Tuhan, hati kita ini bercahaya. Wajah saudara itu bersinar-sinar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tidak menunjukkan kalau saudara ada masalah. Memang setiap pribadi kita punya masalah. Tetapi ingat, bersama Tuhan Allah kita yang baik, kita dapat mengatasi itu semua. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, beberapa hari ini saya mengalami hal yang serupa. Berbagai banyak hal persoalan kehidupan. Tentunya sebagai orang tua kita mengasihi anak-anak kita. Amin. Nah, beberapa hari ini saya bergumul bagi anak saya, khususnya yang anak saya kedua. Anak kedua ini sudah mulai semester 4, puji Tuhan tuh tidak kerasa ya. Nah, dengan naiknya tingkat ke semester yang lebih tinggi itu dia tentunya membutuhkan baik dana, biaya maupun peralatan-peralatan yang dia butuhkan. Nah, saya itu punya laptop yang dari temurun-temurun. Puji Tuhan laptopnya itu diberkati Tuhan jadi awet saudara. Sekalipun jadul. Ya, namun lewat perkembangan teknologi itu yang jadul ini harus dibuang. Jangan dibuang, nanti saya yang pakai cuman pakai bikin renungan aja saudara. Bisa saya manfaatkan. Ya, enggak dibuang, saya pakai untuk Zoom di rumah. Nah, akhirnya saya tidak pernah terpikirkan dan saya tidak pernah terbayangkan. Nah, enggak tahu-taunya itu istri saya itu sudah lama ikut apa namanya?
asuransi, nggak tahu gimana asuransi itu, nggak banyak, uangnya nggak banyak. Nah, dikira dia tuh sudah hangus karena masa pandemi, nggak bisa bayar saudara. Nah, nggak bisa bayar, tapi saya tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah terbayangkan. Nggak taunya ada Kusnadi datang ke rumah itu nawarin, dia bukan nawarin, ngasih form. Nggak tahu formnya form apa, form pencairan atau form apa, nggak tahu. Nah, dari situ saudara, akhirnya istri saya bergegas, langsung telepon ke pusat dan ternyata kita sudah 2 tahun nggak aktif itu, ternyata masih hidup saudara. Dan akhirnya diberesin surat-surat itu dan kemarin hari Sabtu saya ke sana. Puji Tuhan saudara, ternyata masih bisa diklaim. Dan puji Tuhan, nominalnya itu sesuai apa yang dibutuhkan, luar biasa. Ini semua karena campur tangan Tuhan. Sehingga bukan karena itu terus saya bersuka cita, tidak saudara. Saya yakin Tuhan sudah menyediakan tepat pada waktunya. Nah, itu sebabnya kita harus tetap bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Nah, sukacita itu kita dapatkan ketika kita apa? Melekat penuh kepada Tuhan. Ketika kita penuh bersekutu bersama dengan Tuhan. Sehingga kita boleh menemukan janji-janji yang Tuhan nyatakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan pun mengirimkan orang-orang yang boleh memberkati kehidupan kita melalui orang lain pun juga bisa saudara. Dan puji Tuhan sehingga semuanya itu bisa dilewati dengan sukacita. Nah, akhirnya karena saya ada 2 jadi cuma 1 saja yang saya klaim. Karena apa? Yang 1 nanti untuk bayar semester anak saya. Jadi enggak hawak saudara. Jadi harus ada hikmat yang daripada Tuhan untuk supaya apa? Semua terpenuhi dengan baik. Amin. Nah, kalau kita punya Tuhan yang baik, maka dia tidak akan pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya jaga hati dan pikiran kita. Supaya hati dan pikiran kita ini tidak negatif terus tentang Tuhan. Seringkali kita itu menyalahkan Tuhan kalau kita menghadapi segala sesuatunya. Itu loh Tuhan karena gini. Enggak demikian saudara, kita harus mengintrospeksi diri kita. Nah, kalau kita mengintrospeksi diri kita, saya yakin dan saya percaya. Hati dan pikiran kita ini dipenuhi dengan apa? Firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Nah, kalau hati kita sudah dipenuhi dengan firman Tuhan, kita bisa melangkah dengan langkah yang tegap, dengan langkah yang maju bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana kita bisa menjaga pikiran dan hati kita itu? Harus kita apa? Bersukacita selalu. Puji nama Tuhan. Kemudian poin yang kedua. Yang kedua dikatakan kita harus senantiasa apa? Berbuat baik. Di dalam ayat yang kelima dalam Filipi 4 tadi dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Puji nama Tuhan. Dan orang yang hanya hidup untuk diri sendiri, itu dapat digambarkan seperti laut mati. Saya sama Om John, sama Tante Eli sudah pernah ke sana, baru sekali. Nah, bosan enggak Om? Pengen lagi enggak Om? Om John sudah enggak. Masalahnya, waduh sana jalan terus saudara capek. Ya, kalau yang masih muda-muda sih enggak apa-apa ya. Nah, kita bisa nikmati. Nah, saya sama Om John, sama Ibu Sherly sudah ke sana. Puji nama Tuhan, bisa ngambang saudara. Nah, kita mandi lumpur di sana. Nah, saya ulang di sini. Orang yang hanya hidup untuk diri sendiri dapat digambarkan seperti laut mati. Yang tidak pernah menyalurkan apa yang dia dapat. Dia hanya menerima dan menerima saja. Sehingga airnya menjadi sangat asin, bahkan terasa pahit. Nah,
Penelitian membuktikan bahwa orang yang sering berbuat baik atau menolong orang lain adalah orang yang lebih sehat jiwanya. Perhatikan ini. Kebiasaan memberi dengan tulus adalah cara untuk kita menjaga kebersihan hati dan pikiran kita. Nah, saudara, tadi digambarkan seperti laut mati. Dia hanya menampung air saja, dia tidak mengaliri ke tempat yang lain. Sehingga disebut kalau laut mati itu asin rasanya. Dan kalau kita jilat gitu, kita minum pahit rasanya. Nah, itu yang terjadi saudara. Artinya apa? Kalau saudara hidup dalam Tuhan, kita harus melakukan hal yang baik. Berbuat baiklah satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika kita sudah diberkati sama Tuhan, jangan dindem sendiri, jangan dikekem sendiri kalau orang Jawa bilang. Tetapi kalau kita sudah menerima berkat, kita harus kasih satu dengan yang lainnya. Puji nama Tuhan. Tapi saya bersyukur dan saya yakin Jemaat GB Raja Wali adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang senantiasa care satu dengan yang lainnya. Karena apa? Kita punya visi dan misi gereja. Menjadi apa? Puji nama Tuhan, masih ingat ya, menjadi penjaga saudara. Nah, menjadi penjaga saudara ini salah satunya adalah kita harus melakukan perbuatan yang baik satu dengan yang lainnya. Jangan kita mementingkan diri kita sendiri. Nah, kalau berbicara kita berbuat baik, kalau saya bersaksi mungkin tidak ada habis-habisnya. Memang perbuatan baik ini boleh membawa jiwa kita, boleh membawa hati kita, pikiran kita itu sehat, saudara. Karena apa? Di situ ada letak kepuasan tersendiri, ada kesukacitaan tersendiri ketika kita bisa membagikan sesuatu kepada orang lain. Semalam ketika kami habis doa bersama itu, ada WA dari tetangga. Depan itu bilang, enggak apa-apa Pak Amos, saya minta tolong kepada dia. Karena ada sesuatu hal saya minta tolong. Dia katakan apa? Enggak apa-apa Pak Amos, saya senang saya bisa berbagi sama orang lain. Orang dunia aja bisa berkata demikian saudara. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita semestinya juga bisa melakukan, berbuat baik satu dengan yang lainnya. Amin. Seringkali setiap hari itu sampai apal saya namanya. Pak Mudi itu seorang pencari rumput. Setiap pagi itu jam 6, jam setengah 7 itu dia ada keliling. Baik di kompleks saya maupun di luar kompleks Lobunta. Nah, setiap kali dia pulang, itu duduknya pasti di pohon itu, di pohon belimbing ulu saya. Setiap pagi itu duduknya di situ. Pak Mudi, mau kopi tah? Beli Pak, beli ngopi, bilang gitu. Ya udah ini ada air. Dikasih itu nggak mau saudara, kalau dia nggak butuh sekali itu, baru dia ngomong, ngasih botol tuh, Pak minta yang dingin Pak ya, gitu. Nah, dan saya seringkali lakukan sesuatu sama dia. Bagaimana hari ini? Sepi Pak, sepi. Nah, saya tahu kalau dia sepi itu apa? Bajunya itu masih bersih. Dia salah satu, saya perhatikan, saya lihat, dia itu paling rapi pakaiannya dan dandanannya. Dibanding dengan tukang rumput yang lainnya itu kaosnya itu ya seadanya yang karena buat orang kerja gitu. Tapi Bapak ini selalu rapi, terkadang pakai batik, saudara. Saya lihat, kalau pakaiannya masih rapi, itu benar dia itu nggak dapat langganan. Nah, akhirnya, ya biasa, saya kasih sesuatu sama dia. Ini Pak Mudi, dia bilang apa? Terima kasih, bisa beli beras Pak. Puji nama Tuhan.
Sekalipun yang kita beri itu enggak seberapa. Nah, kalau ini kita lakukan setiap hari, maka saya yakin dan saya percaya, saudara dan saya jasmaninya apa? Diberikan kesehatan jiwa kita, raga kita ini akan kuat, akan tetap semangat dan bergairah di dalam Tuhan. Itu sebabnya lakukan yang terbaik sama Tuhan. Berbuat baik satu dengan yang lainnya. Amin. Nah, banyak hal. Kalau saya jumpa sama teman saya yang lama tidak bersama dengan saya. Waduh, Pak Amos mukanya berseri-berseri saja. Kayak awet muda. Puji nama Tuhan. Didoain saudara, awet muda. Karena apa? Ya sering melakukan perbuatan yang baik. Coba mulai saat ini, melalui firman Tuhan pagi hari ini, coba kita mau bertindak lebih lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya enggak usah muluk-muluk. Apa yang saudara ada, apa yang saudara punya, lakukan yang terbaik. Saya yakin kita akan diberikan kekuatan kesehatan. Amin. Nah, ini beberapa hari ini nih banyak jemaat kita yang ikut vaksin booster. Nah, yang muda-muda ada Mas Han, ada Tia, ada itu. Yang muda-muda ngerasain, Om, saya badannya meriang. Saya badannya atis, adem. Meriang, panas. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, malah ini seminggu lebih. Masih muda-muda saudara. Tapi nanya sama Om Amos gimana? Saya nggak apa-apa ini, lihat tuh, di gini juga sakit. Nah, tadi Martin katanya, ini sampai benjol Om, di gini aja sakit. Nah, saya bilang, ini aja saya nggak apa-apa nih, masih saya justru yang tua. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang baik sama Tuhan, kita diberikan kekuatan kesehatan, amin. Puji Tuhan, lakukan yang terbaik sama Tuhan. Saya yakin kita akan sehat jasmani dan juga sehat rohani. Puji nama Tuhan. Kemudian yang terakhir, mari kita akan baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi yang ketiga ini, bagaimana cara kita boleh menjaga pikiran dan hati kita? Senantiasa, yaitu kita harus mau apa? Berserah, berdoa, dan bersyukur. Nah, seseorang tidak dapat menjaga pikiran dan hatinya senantiasa tanpa bantuan Tuhan dan Roh Kudus. Benar saudara. Di tengah situasi keadaan yang ada ini, jangan kita jauh-jauh meninggalkan Tuhan. Jangan kita jauh meninggalkan pertemuan-pertemuan di dalam Tuhan. Karena persekutuan di dalam Tuhan itu ada satu janji keselamatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga ketika kita mendapatkan hal-hal yang ada di dunia ini, maka Tuhan dan Roh Kudus sendiri yang bekerja dan ada di dalam hati kita. Selalu saja ada hal yang membuat kita berpikir negatif, kotor, dan menaruh perasaan yang tidak baik di dalam hati kita. Namun jika kita senantiasa berserah dalam doa, disertai rasa syukur kepada Tuhan, kita bisa mendapatkan pertolongannya dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya jaga pikiran kita, jaga hati kita. Sehingga kalau kita menjaga hati kita dan perasaan kita, menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Dan terlebih apa? Berdoa, maka satu hal, kita bisa melewati setiap rintangan dan tantangan itu bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya ketiga hal ini yang mendorong kita untuk senantiasa kita boleh menjaga hati dan pikiran kita ini tetap kuat bersama dengan Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan yang sangat menolong kita ini juga
kita juga dapat berserah dan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Itu saudara, di tengah-tengah persoalan saudara ini, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Justru sebaliknya, di tengah pandemi yang ada ini, kita terus berserah sama Tuhan, gandul sepenuhnya sama Gusti. Jangan lupa berdoa dan bersyukur. Nah, bersyukur ini membuat sukacita kita ini ada bersama dengan Dia. Puji nama Tuhan, saya sudah dikode, waktunya sudah habis. Ya, kalau nggak terasa cepat sekali ya. Masih ada waktu, Indra? Waduh, dikasih lagi 1 menit, puji Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara, saya nggak panjang lebar. Nah, hal yang ketiga ini perlu diresponi dengan sungguh-sungguh. Berserah penuh sama Tuhan, tetap berdoa, dan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Tuhan memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa nanti. Bapak Gembala akan selain berdoa syafaat dan juga akan berdoa berkat untuk menutup ibadah pada siang hari ini. Kita akan naikkan satu pujian, refnya saja yang tadi dikatakan kebaikan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Terima kasih Bapak. Mari kita responi firman Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Angkat pujian ini bersama. Sepanjang hidupku Engkau tetap setia Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau amat baik. Selama ku masih bernafas, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku Engkau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau amat baik. Selama ku masih bernafas, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan sepanjang hidupku Engkau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau teramat baik. Selama masih bernafas, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Amin. Haleluya. Ku nyanyikan Kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Bersyukur Tuhan, kami ini milik-Mu. Engkau menjaga milik-Mu. Kasih setia-Mu tak pernah